Viralnya dua jurnalis dan satu LSM yang ditangkap, pemimpin redaksi angkat suara. Terkait viralnya penangkapan dua jurnalis dan satu orang LSM di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang menjadi cukup kisruh di kalangan jurnalis dan Pemkab Deli Serdang. Pada Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025, para jurnalis yang juga termasuk organisasi wartawan dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Peduli Keadilan, serta beberapa organisasi wartawan lain menggelar aksi damai di Polda Sumatera Utara. Di Polda Sumatera Utara, dengan tujuan ingin keadilan yang seadil-adilnya kepada teman kami 3 orang wartawan, 2 orang dan 1 LSM yang diduga telah ditangkap secara paksa. Enda Satria selaku pemimpin redaksi Newsidak.id Pemret DS terduga saat dikonfirmasi langsung menyampaikan bahwa masalah ini diselesaikan secara baik-baik dan polisi supaya berdiri betul-betul di tengah sesuai dengan tupoksinya, kata Enda. Supaya masalah ini diselesaikan dengan baik-baik dan polisi berdiri betul-betul di tengah sesuai dengan tupoksinya. Hanya itu harapannya. Kan secara hukum atau kekeluargaan. Sudah kita sampaikan tadi permohonan kita ke Kabid Humas terkait hal ini supaya bisa diselesaikan dan supaya kasus ini di SP3 kan aja, supaya tidak menjadi berkepanjangan. Itu aja. Selanjutnya tindak lanjut dari redaksi gimana? Ya kita tunggu dulu hasil dari aksi tadi. Kalau nggak ada kita akan buat aksi yang lebih besar lagi supaya aparat penegak hukum itu lebih jeli lagi memperhatikan segi-segi hukumnya itu. Karena menurut kami itu nggak layak disebutkan itu 368 itu belum layak. Karena di situ di kwitansi itu jelas tertera untuk pembayaran klarifikasi garis miring penghapusan berita terkait berita dugaan pungli. Di situ kan kalau namanya ada bahasa di kwitansi itu kan namanya kesepakatan, bukan ada apa, bukan ada pemerasan di situ. Bahasa kalau dia pemerasan nggak mungkin dia pakai kwitansi. Dan itu kwitansi ada sebagai barang bukti. Dan bukti-bukti lainnya ada di HP wartawan kita si Desi Munte yang sekarang lagi ditahan sebagai barang bukti di Polsek Beringin. Itu aja. Enda juga mengaku saat aksi damai di Polda Sumut sudah menyampaikan kepada Kadif Humas Polda Sumut supaya kasus ini di SP3-kan atau dihentikan, supaya tidak menjadi berkepanjangan nantinya, ungkapnya. Saat ditanya tentang tindak lanjut dari redaksi, Enda mengatakan, kita tunggu dulu hasil dari aksi damai Polda Sumut hari ini. Kalau tidak ada juga, kita akan buat aksi yang lebih besar lagi, supaya aparat penegak hukum itu lebih jeli lagi memperhatikan delik-delik hukumnya itu. Karena menurut kami itu tidak layak disebutkan melanggar pasal 368 karena di kwitansi itu jelas tertera untuk pembayaran klarifikasi penghapusan berita terkait berita tentang dugaan pungli. Karena di situ adanya kesepakatan, bukan ada pemerasan di situ. Kalau bahasa pemerasan di situ, tidak mungkin dia memakai kwitansi, ungkap Enda. Lanjut Enda, dan bukti-bukti lainnya ada di HP wartawan kita si Desi Munte yang sekarang lagi ditahan di Polsek Beringin, ungkapnya. Kemudian saat media ini menanyakan tentang kepala sekolah yang diduga menjebak jurnalisnya, Enda menyampaikan bahwa, tentang oknum kepala sekolah seharusnya juga berita tentang dugaan punglinya itu ditelusuri oleh pihak kepolisian, tentang kebenarannya, dan kalau ternyata benar, ya proseslah, sebagaimana hukum yang berlaku, jangan cuma berat sebelah,
hanya wartawan saja yang diproses, proses juga kepala sekolahnya, tentang kebenarannya, periksa kalau itu bukti-bukti tentang dugaan pungli tersebut, dan itu ada di HP wartawan kita Desi Munte dan bukti itu ditahan di Polsek Beringin, beber Enda. Selanjutnya, Enda menjelaskan bahwa tentang kutipan di sekolah berdasarkan adanya laporan dari orang tua murid, bahwa adanya kutipan biaya untuk pentas seni, oleh sebab itulah wartawan kita membuat investigasi dan dibuatkan beritanya. Begitulah kronologinya, ya seharusnya ditelusurilah, kalau memang benar, ya dituntut juga secara hukum yang berlaku, kita kan harus adil jangan berat sebelah, pungkas Enda. Dan polisi ini berada di tengah sebagai penegak hukum. Saya rasa begitu aja. Laporan redaksi.